Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Al-Ma'idah 51. Ya ayyuhallazina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sinten allazina la tattakhidul yahuda wan nasara. La tattakhidhu aja padha dadekaken sapa sira kabeh al yahuda ing pira-pira wong Yahudi wan nasara lan aja padha dadekaken ing pinten-pinten tiyang Nasrani. Wong Yahudi wong Nasrani janganlah kamu jadikan aulia ing bolo ing asi-asian ing bolo wong sing mbok gawe bolo, mbok gawe seneng-senengan. Tuwalunahu tegese aja padha gawe asi-asian sapa sira kabeh. Mbok gawe bolo, mbok gawe kanca, gawe bolo ya. Satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling mencintai, saling menyayangi. Jangan kamu jadikan orang-orang yang beda agama sebagai golongan. Kalau muamalah duniawiyah gak masalah, urusan muamalah. Tapi ojo nanti dijadikan apa bolo, bolo yang saling mencintai. Tuwalunahum wa apa nah? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya tuwalunahum. Terus nama wa tuwadunahum dari kata Allah wadunahu lan ojo dan apa gawe seneng-senengan sono sira kabeh ing al-yahud wan nasara. Niki asbabun nuzulipun niku wonten sahabat lan nyuwun inggih menika Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Wonten niku selajeng wonten Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, kepalane wong munafik. Wong munafik iku tampaknya iman tetapi sejatinya gak iman. Iku wong munafik. Sayyidina Ubadah bin Samit ngendikan,
aku duwe bolo kalangan orang Yahudi. Aku ini konco banyak dan punya kekuatan. Saya itu punya bolo orang Yahudi dan punya kekuatan. Jumlahnya banyak, kekuatannya banyak. Dari sini Ubadah bin Samit. Tapi sungguh aku sekarang ini condong kepada Allah dan Rasulnya, condong kepada Allah dan Rasulnya, terbebas untuk lebih, untuk condong kepada Allah dan Rasulnya, terbebas dari apa? Bolo marang wong Yahudi. Seorang bola aku marang Yahudi, tapi boloku marang seorang Kanjeng Nabi. Wes bagi saya tidak ada bolo kecuali Allah dan Rasulnya. Ini sudah Sayyidina Ubadah bin Samit. Sementara Abdullah bin Ubay lain. Kalau saya masih berhubungan baik bolo marang wong Yahudi. Sungguh saya ini tidak bisa bebas, artinya tidak bisa bebas itu tidak bisa lepas. Saya tidak akan melepaskan diri untuk berkoalisi atau bolo marang wong Yahudi, karena saya khawatir terjadi perputaran yang mesti terjadi, yang merupakan yang tidak lepas dari orang-orang Yahudi. Saiki mungkin kita di pihak yang menang orang-orang Islam. Boleh jadi di suatu saat orang Yahudi yang pihak yang menang. Maka dari itu saya tidak akan bisa lepas untuk untuk saling mencintai, saling mengasihi pada orang-orang yang maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ditegaskan oleh Allah, nak sampai wong iman ya jangan sampai menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai bolo yang saling mencintai, mengasihi, membantu, membela dan sebagainya. Ini ayat ini singgulan senengi wong-wong ya. Ayat ini yang menjadi pro dan kontra ya. Ba'duhum awliya'u ba'duhum utawi sebagian al-Yahud wa Nasara awliya'u ba'din ikut jadi bodohnya sebagian kalangan. Jadi satu sama lain itu bolong. Kenapa demikian? Littihadihim bil kufri. Karena jadi sijine al-Yahud wa Nasara bil kufri ing dalam kekufuran. Jadi sebagian golongan orang Yahudi dan sebagian golongan orang Nasrani ini satu sama lain adalah saling bolo, saling membela, saling mengasihi ya. Karena sama-sama kufur. Jadi pada suatu saat orang Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka berhadapan dengan orang Islam, maka mereka kompak bersatu untuk menghadapi orang Islam. Ya. Meskipun di saat yang lain, wong Yahudi, wong Nasrani itu tutukan. Mengingat bahwa Allah dan orang Yahud wal Nasara hatta tattabi'a وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Jadi masing-masing mengklaim bahwa la yadkhul al-jannata illa
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Jadi klaim mereka satu sama lain mengklaim tidak akan bisa masuk surga kecuali orang Yahudi. Wong Nasrani juga demikian klaimnya. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang Nasrani. Selain Nasrani gak masuk surga. Aidkhul jannata illa man kana hudan aw nasrani. Nah, itu satu sama lain itu selain mencelakakan. Jadi wong Nasrani yang ngarani menganggap bahwa orang Yahudi ini tidak akan masuk surga. Orang Yahudi juga menganggap bahwa orang-orang Nasrani tidak akan masuk surga. Tapi semua itu dari kalangan Bani Israil. Dan yang melakukan pembunuhan terhadap siapa Nabiullah, upaya pembunuhan terhadap Nabiullah Isa alaihi salam ini juga dari golongan orang Bani Israil. Di satu sisi mereka saling mengasihi, tapi ketika berhadapan satu sama lain, yaitu orang akur. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, Yahudi dan Nasrani kompak menghadapi orang Islam. Maka kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Jadi satu sama lain Yahudi dan Nasrani itu saling mencintai, saling bolo-bolonan karena mereka satu, mereka menjadi satu, sama-sama ngufuri marang Gusti Allah. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa man sabane wong yatawallai lamun lamun bolo. Ya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wa man sabane wong yatawallai lamun bolo semua man bolo apa asia-asian man ya. Gawe asiasan rum ing Yahudi wal Nasara minkum hale saking sira kabeh. Inna mongko sak temen iku menego itu setengah saking golongane al-Yahudi wal Nasara min jumlatihi. Setengah saking golongan al-Yahudi wal Nasara. Karena itulah kalau ada salah satu di antara kalian semua yang bolo Yahudi dan Nasara, hukumnya sama dengan mereka. Jadi nak sampai salah satu di antara kalian semua umat Islam tampaknya iku bolo Yahudi, bolo Nasrani ya modo. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Nah, ini menjadi keresahan ya. Ayat ini ayat yang sangat tegas sekali Gini mengatur hubungan kita kepada non-muslim dalam satu segi ya. Kalau dalam masalah muamalah yang bersifat duniawi ya nggak masalah. Tetapi suatu saat terjadi nah ini harus cetong ya. Harus yang dibela ini adalah orang Islam. Jangan sampai kita ngikuti satu sisi bolo wong Yahudi lan Nasrani mungsoi wong di sisi lain malah justru mungsoi sama-sama Islam. Jangan sampai. Kalau kita lain lagi, kalau kapasitas orang Yahudi Nasrani sebagai tetangga lain lagi ya. Lain lagi ketika orang Yahudi dan Nasrani sebagai tetangga, maka kita harus memuliakan karena tetangga itu macam-macam, satu bangsa, satu negara. Sebagai tangga ketika mereka tidak memusuhi kita ya, maka kita juga harus baik dengan mereka. Kalau kita baik dengan orang Yahudi dan Nasrani, apalagi kita kepada orang Islam harus lebih baik ya. Kalau kita baik dengan Yahudi dan Nasrani, maka dengan orang Islam harus lebih baik. Di dalam suasana damai
dan selama tidak terjadi peperangan, maka kita harus saling menghormati karena sebagai apa? Sebagai tetangga atau satu bangsa, satu negara, ya, sebagai bangsa Indonesia harus saling apa? Harus saling menghormati. Maksudnya menghormati ini ya, agama mereka lakukan, ya, kita menghormati mereka melakukan agama, ya, mereka pun harus menghargai kita untuk menjalankan agama kita. Nggak boleh kita meradukkan. Kalau pendak bodoh mereka datang kepada kita, kemudian wayang Natal kita datang kepada mereka, nggak benar begitu ya. Saling menghargai itu yang penting, tidaklah saling mengganggu, jangan sampai waktu Natalan kita ke sana, nggak benar. Nah itu nanti bisa menjadikan apa? Bisa jadi apa? Murtad. Nah, kalau kita memakai pakaian yang seperti pakaian yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang serupa dengan sebuah komunitas, sebuah kaum baik Yahudi dan Nasara, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, gitu. Ini benar kayaknya kita seperti itu nggak boleh ya. Kalau muamalah zahiriyah sah-sah saja, tapi terkait dengan apa? Dengan mungkin menikah dengan keagamaan, maka lakum dinukum ya, urusan muamalah zahiriyah, dunyawiyah tetap berjalan dengan baik. Urusan masalah akidah, maka inna dina indallahil Islam. Nggak ada agama yang hak memberi Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa man yatawallahum, jangan sampai terbalik dengan orang-orang Yahudi Nasara baik, sementara dengan sesama Muslim malah justru bermusuhan. Itu nggak baik. Ya. Tetangga ada 3 ya. Sebutkan dan satu hadis seseorang yang mukmin itu harus memuliakan tetangganya. Dan tetangga itu macam-macam. Ada tetangga jarun muslimun gharibun, statusnya sebagai tetangga, sebagai umat Islam, sebagai orang yang dekat, kerabat, maka harus kita hormati. Ini prioritas. Statusnya sebagai umat Islam, kemudian apa? Jarun gharib, kerabat ya, kerabat Muslim. Ini yang paling utama, yang paling nomor 1. Nomor 2, jarun muslimun gharib, tetangga yang Muslim dan tidak masuk dalam kategori kerabat. Ini juga harus kita muliakan. Ada jarun sing ghairu muslim, ya, tetangga yang bukan Muslim, maka kita juga masuk dalam kategori man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Harus kita muliakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dia hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangga meskipun tetangga itu adalah non-Muslim. Ini maksud daripada kita berhubungan sebangsa dan negara, ini juga harus saling menghormati. Tapi saling menghormati jangan sampai diartikan bahwa ketika mereka melakukan rutinitas agamanya kemudian kita mengikuti. Nggak boleh seperti itu. Mencampur adukkan ajaran agama ini bisa menjadi murtad. Na'udzubillah. Na'udzubillah min. Yang terpenting kita tidak mengganggu ibadah mereka dan mereka tidak mengganggu ibadah kita. Ini yang paling pokok. Kita jangan sampai mengikuti mereka. Nah, karena gara-gara mereka ketika lebaran datang pada kita, jangan sampai kita mengikuti mereka. Cara mereka bagaimana supaya kita mengikuti mereka, jangan seperti itu. Nah, nggak boleh kita seperti itu. Ya, urusan agama nggak boleh karena lakum dinukum waliyadin.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, orang yang mencari selain agama Islam dijadikan sebagai agama, maka orang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha sabana kusawaya di Quran Tuhan wa ta'ala qauman zalimin kaum ingkang padha zalim. Allah tidak akan berikan rujuk pada kaum zalim sing salah. Wa tusyrik fi ghairi mahalli, ya. Itu namanya zalim, ya. Zalim itu siapa? Wa innallaha yahdil qauman Yahudi zalim, Nasara zalim, wong sing ngolo Yahudi Nasrani ya zalim. Juga jadi zalim karena waktu syekh di ghairi mahalli. Itu namanya zalim itu waktu syekh di ghairi mahalli. Muga Gusti Allah nggih menika dawuh ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah padaku. Sementara kalau orang-orang Yahudi, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya menyembah kepada Allah. Orang Nasrani juga demikian. Dan orang-orang yang orang Yahudi dan Nasrani juga mereka melanggar menyimpang dari aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu masuk dalam kategori al-qaum az-zalimin. Karena pengertian al-qaum az-zalimin itu adalah wa syai' fi ghairi hali. Kenapa demikian? Kenapa mereka dinamakan zalim? Orang-orang sing bergabung dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani bi muwalatihim, ya. Sebab oleh asia-asian alladzina amanu, asia-asian al-kufara yang kira-kira kafir, muga jombolo wong kafir. Nah, biasanya ngoten niku tiyang-tiyang munafik. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nasya'an tusibana da'irat. Fatarul mengkoningali sapa sira wae Rasulullah ladzina wa'aka fi qulubihim, kami kula tertentu atina ladzina maradun utai penyakit aitu afwan liqatin dikese lemah keyakinan. Wahai Rasulullah, engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keraguan-keraguan terhadap penyakitnya. Apa? Lemahnya etikad, akidahnya lemah. Nah, contohnya berapa? Ke Abdullah bin Ubay al-Munafik. Kayak sini Abdullah bin Ubay al-Munafik. Abdullah bin Ubay al-Munafik. Abdullah yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Julul, ya. Yusari'una fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una wa tinggali yusari'una ing cepat-cepat sopan ladzina fi ayati waladim kita sehingga asia-asian al-Yahudi wa Nasara, mereka tergesa-gesa berjumpa mereka melakukan dengan segera untuk melakukan hubungan baik dengan siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Asia-asian, Dubolo, Yahudi, Nasrani khawatir nak kemenangan ketika perang di jihad orang Yahudi, sehingga mereka bolo wong Yahudi. Yaquluna haliqatu dzalladina muqaddina haliqatu angge menika mengajukan alasan bahwa amri persaben jawa makna Quran anha saking wala anha sayang wala naksha musibana da'ilah naksha khawatir sama ingsun dan alladzina fi qulubihim marad antusibana ingin tak menimpa yang kita boda iratun apa da'ilah apa itu? Apa da'ilatun bila-bila keburukan apa? Keburukan yang terjadi pada tahun itu. Amrun makruhun. Hawa itu sudah mungkin. Da'ilatun itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau kejadian-kejadian
yang terjadi pada sebuah masa. Ayat dulu tersirat menikah mukum ya kelawan sebab dair apa sok alayan atas kita sini nih jadi dan ada di nabi kolobeh menjadi saking patek klek jadi khawatir terjadi patek klek menimpa pada diri orang-orang munafik au gola batin utawa nggih gola kekalahan, khawatir kekalahan itu terjadi pada orang-orang munafik, jadi gak yakin. Wala yatim mulan orang sempurna bahwa amru Muhammadin apa perkarane Nabi Muhammad khawatir kalau urusan baginda Sayyidina Muhammad itu tidak akan sempurna. Wala yatim amru Muhammadin wala yumiruna mangkoni Malah yumiruna mengkonuli orang podo paring tempuran, orang podo paring bahan makanan sopo sinten game nih kalau Yahudian asal taing kita Yahud ya. Niki kalau lihat asbab nuzul game nih kalau sinten Abdullah bin Uwin Salul itu melakukan apa? Melakukan pembelaan, melakukan apa? Hubungan dengan orang-orang Yahudi. Jadi khawatir nanti kalau namanya dunia adalah berputar ya, dunia adalah berputar. Perputaran ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Saat ini perputaran akan kemenangan didapatkan orang Islam. Suatu saat putaran kemenangan ada di dia orang-orang Yahudi. Nanti repot ya. Mereka tidak memberikan bahan makanan kepada kita. Pada yumiruna. Ya, nanti nggih. Ayo itu nalmira, orang belum nemburi, orang paling tempuran makan nggak mau nyuplai bahan makanan nanti. Kalau kita ini golong Islam, maka ketika saat kemenangan di pihak orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi tidak akan menyuplai makanan pada kita. Nanti lantas bagaimana? Ini kata siapa? Katanya orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay. Allah Ta'ala fa'asallah maqam namunasmul fa'asallah maqam Allah Ta'ala ayat dia iku yeto nekaakan sapa Allah bil fadli kelawan kemenangan. Maka pasti Allah akan mendatangkan kemenangan binasri kelawan kemenangan Nabi kedua Nabi Gusti Allah bidhari dini kelawan menterakan agamanya Gusti Allah fa'asallahu ayyatiya bil fada wa amrin utawa nggih menika utawa neka akan perkara yang intihi kang setengah kang saking ngarsane Gusti Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan kemenangan atau mendatangkan sesuatu yang muncul dari ngarsane Gusti Allah. Dengan apa? Bentuknya seperti apa sesuatu yang dari Allah? Bihaqi sadrul munafiqin kelawan rusak tutup pira-pira munafik. Wabtidahim langit tutup artinya yang menutup orang munafik artinya orang-orang munafik akhirnya apa? Dipermalukan mereka. Akan terlihat topeng orang munafik akan terlihat ya bihaqi sadrul munafiqin kelawan rusak topengnya tutup wong sampai waktu dohim lagi melehakkan al-munafik menjadikan orang-orang munafik ini termalukan diwelehkan diwelehkan dan mereka memberikan seperti itu ternyata kenyataannya sebaliknya akhirnya mereka termalukan faisbihu mongko dadi sebab munafikin adana yang atas barang asal kang podo bisik kang podo nyamarakan soal munafikin di anfusihim nyamarkan yang mafi anfusihim kira-kira atine munafikin nasyaki saking keraguan-raguan muga wong munafik dapat yakin ndek Kanjeng Nabi boten yakin marang Gusti Allah sehingga mereka bolong wong kafir pemwalatil kufari untuk ragu-raguan satu ragu-ragu dua bolo piro-piro wong kafir maka mereka akan menyesal mayusbihu mongko padha dadi sapa
Sehingga sebenarnya alladzina fi qulubihim alladzina fi qulubihim marad. Nah, ini iku podo nyesel, podo ketun, yusbihu ala ma asatu bi anfusihim nadimi, dan keraguan yang ada di dalam hati mereka, kemudian pembelaan mereka terhadap orang-orang kafir yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, membuat mereka menjadi orang yang menyesal. Yusbihu ala ma asatu bi anfusihim nadimi. Wallahu